Nah, sekarang Cecep usianya berapa? Udah 22 tahun. 22. Cecep kerja sekarang atau masih menganggur? Udah kerja. Di mana? Di pabrik genteng. Di pabrik genteng, tapi masih tinggal dengan bapak dan mak? Terus masih. Masih? Iya. Cucap sudah menikah? Udah berkeluarga, sudah punya anak juga? Udah satu. Satu, yang mana? Yang... Oh, di belakang. Di belakang sana ya. Terus pengen punya anak berapa? Banyak. Satu juga udah susah. Satu aja udah susah ya. Gak tahu tuh berapa juga, yang penting satu aja. Soalnya belum yang satu aja belum keurus gitu. Yang satu aja belum keurus ya. Nah, selain ngurus keluarga, Cucep juga bantu keluarga bapak dan emak? Ya, suka bantu dulu mah waktu belum nikah gitu. Belum nikah ya. Sekarang pasti sudah tercurah untuk keluarga sendiri ya pastinya ya. Mau tidak mau ya, berkurang pasti porsinya ya. Mbak Dini, ini kan mereka tadi Mbak Dini dengar itu pengen sekolah tinggi gitu. Kalau Mbak Dini ngeliatnya gimana? Setiap anak ya, setiap manusia itu selalu punya keinginan untuk lebih maju lagi. Apalagi sekarang itu kan kita lihat ya, propaganda bahwa sekolah itu akan menjadikan kehidupan yang lebih baik itu juga cukup besar. Nah, itu mungkin dirasakan oleh anak-anak. Tapi dari kondisi ini mereka akhirnya berusaha untuk menerima, walaupun dalam hati mungkin nggak terima ya. Keinginan itu masih tetap ada. Nah, jadi kasihannya adalah bahwa mereka terhambat untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Padahal setiap orang selalu ingin maju. Setiap orang selalu ingin maju ya. Mbak, seberapa banyak Mbak tahu ada fenomena seperti ini di saat sepertinya KB itu udah mulai terlupakan lagi ya Mbak? Iya, saya pikir keluarga berencana waktu itu memang cukup baik ya, karena akhirnya membatasi kelahiran dalam artian supaya orang tua itu fokus untuk bisa memberikan pendidikan yang seoptimal mungkin. Karena mendidik anak itu bukan hanya membesarkan, memberi makan, tapi justru mendidik supaya dia bisa mempunyai masa depan yang baik dan melebihi kondisinya dari orang tuanya. Sehingga kita bisa bangga melihat mereka lebih baik lagi. Jadi mendidik anak itu membutuhkan energi, membutuhkan pemikiran, membutuhkan waktu, membutuhkan juga interaksi antara orang tua dan anak. Nah, kalau misalnya anaknya 25, barangkali ngobrol aja jarang. Anak aja namanya nggak tahu. Nah, terus terang mohon maaf ya, buat anak-anak sedih nggak rasanya kalau nggak dikenal namanya? Sedih, karena berarti eksistensinya juga tidak diakui, karena namanya sendiri juga tidak dikenal. Makanya anak-anak juga yang sudah menikah juga tidak mau punya anak banyak, karena mereka merasakan betapa tidak nyamannya mereka tidak dikenal sebagai individu, betapa tidak nyamannya mereka tidak bisa menerima atau mencapai apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya. Dan barangkali juga main juga barangkali akan kesulitan bagi yang sudah sedikit besar ya, karena punya kewajiban menjaga yang adik-adiknya. Jadi masa bermainnya juga mungkin kurang. Mbak, kalau kayak gini ini selain mungkin ya karena ketidaktahuan Pak Asep dan Mbak Eros, ini salah siapa Mbak menurut Mbak Dini? Saya nggak berani mengatakan salah siapa ya. Apa perlu ada intervensi pemerintah untuk hal seperti ini? Intervensi pasti ya. Kalau dulu kan, kalau nggak salah kan kita tahu ya, ke desa-desa ada penyuluhan-penyuluhan untuk bagaimana keluarga sejahtera, ya ada posyandu dan lain sebagainya ya. Saya nggak tahu ini masih berjalan apa enggak, tapi rasanya mungkin kurang gregetnya ya. Nah, memang perlu ada. KB Mandiri juga bayar kan ya? Iya, betul. Nah, seperti Pak Asep dan Ibu Eros itu barangkali juga nggak punya cukup pengetahuan mengenai bagaimana caranya berkeluarga dan mendidik anak, sehingga pikirannya ya udah apa boleh buat, lalu akan kembali kepada itu kan dari Allah katanya ya. Jadi tapi Allah juga memberikan kita juga kemampuan untuk berpikir, untuk mengatur ya. Jadi saya rasa itu jadi karena ketidaktahuannya itu akhirnya jalan terus. Yang kedua, mohon maaf ya Bapak Ibu, kan kondisi ekonominya juga pas-pasan ya. Mungkin nonton juga nggak bisa, kali dengerin musik juga susah ya. Jadi akhirnya mungkin hiburannya ya berdua dengan Pak Asep itu. Oh iya, ada televisi nggak Pak di rumah? Enggak punya. Nah mungkin karena nggak ada televisi itu nggak ada kerjaan malam-malam ya. Jadi datengin Mbak Eros aja malam-malam kali ya. Nah ini Mbak sama Bapak, ini ada mahasiswa yang mau bertanya seperti biasa. Ini ada mahasiswa dari UI dan IISIP Jakarta ya. Mungkin dari UI dulu yang mau bertanya kepada keluarga Pak Asep dan Mbak Eros. Selamat malam. Malam. Nama saya Tiara dari Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia. Saya mau bertanya sama Mbak Dini. Kalau dari tadi kan kita dengar semua dampak negatifnya ya dari punya banyak anak. Kira-kira tuh ada nggak sih
satu aja gitu dampak positifnya, dan ada nggak kira-kira dampak psikologis yang berkepanjangan terhadap anak-anaknya itu? Ya, Itu aja, makasih Tiara. Mbak Nini langsung. Ya. Kalau saya lihat ya, saya dari tadi omong observasi ya anak-anaknya. Saya mengatakan pada Mbak Rika, anak-anaknya tertib ya. Ya. Dan kelihatan rukun ya Mbak. Kelihatan rukun. Memang tidak semuanya dampak negatif. Dampak negatif memang terlihat pada pencapaian cita-citanya ya. Tetapi ada dampak positifnya itu mereka saling toleransi. Mereka belajar toleransi tanpa harus bergaul dengan orang-orang luar. Mereka belajar untuk timbang rasa, mereka belajar untuk bagaimana saling menolong, mereka belajar bersosialisasi, memang itu ada. Kelebihan dari keluarga besar, hanya mungkin keluarga ini terlalu besar, ya, sehingga yang tadinya harus menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi beban gitu, ya. Jadi bukan tidak ada sisi positifnya, tetap ada, hanya karena ini keluarga terlalu besar, jadi akhirnya tadi dampak psikologis yang ditanyakan Tiara Mbak. Iya. Bagi anak-anak yang mungkin tertekan dan tidak mempunyai kebolehjadian untuk meneruskan, itu barangkali itu akan menjadi satu depresi tertentu kalau tidak bisa dia atasi. Tapi kebetulan ini ya, memang Allah Maha Besar ya, keluarga Pak Eros, anak-anaknya walaupun Pak Asep ya, walaupun anak-anaknya banyak cita-citanya nggak bisa dipenuhi, tapi mereka berusaha menerima keadaan. Iya, bukan begitu ya. Menerima keadaan sehingga akhirnya mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang juga positif. Artinya tetap rukun ya. Tetap mau membantu, dan tetap mau punya kesadaran sosial, ya? Kesadaran sosial yang luar biasa, di mana dengan pendapatannya yang sedikit masih mau berbagi dan bersyukur ya. Boleh tepuk tangan buat